Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau berbagi tutorial cara mengisi formulir pajak Google AdSense. Jadi teman-teman, di tahun 2021 ini, YouTube mengeluarkan peraturan baru, yaitu semua konten kreator di seluruh dunia wajib melaporkan informasi pajak Amerikanya. Pajak ini berlaku untuk penghasilan atau pendapatan kita yang berasal dari penonton Amerika. Mungkin saat ini channel kita masih baru dan belum ditonton oleh pengunjung yang berasal dari luar negeri. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah beberapa bulan ke depan ada penonton dari Amerika yang mau mengunjungi channel kita dan menonton beberapa video kita. So, kita tetap harus optimis dan tetap mengikuti aturan dari pihak YouTube mengenai pemotongan pajak AdSense ini ya teman-teman. Kita jangan berpikir, gak mungkin ada orang Amerika yang nonton channel aku. Paling cuma dikit aja orang Amerika yang nonton video aku. Jangan karena berpikir seperti itu, kita jadi tidak mengisi formulir pajak tersebut ya teman-teman. Tetap harus mengisi meskipun tidak ada penonton yang berasal dari Amerika, ataupun ada yang menonton tetapi jumlahnya hanya sedikit. Oke, pertanyaannya, berapa sih persentase pemotongan pajak dari penghasilan yang kita dapat? Jadi pemotongan pajak ini hanya untuk penghasilan kita yang berasal dari penonton Amerika saja. Namun apabila sampai tanggal 31 Mei 2021 kita belum mengisi formulir pajak sama sekali, kita belum mengirimkan informasi pajak sama sekali, maka secara otomatis akan dipotong pajak sebesar 24% dari seluruh penghasilan yang kita dapat. Jadi jika tidak mengisi form pajak, maka yang akan dipotong bukan hanya penghasilan kita yang berasal dari penonton Amerika saja, tetapi seluruh penghasilan kita yang akan dipotong sebesar 24%. Nah, jika kita memilih mengisi formulir pajak tetapi tidak mencantumkan nomor NPWP, maka akan dipotong pajak sebesar 30% dari penghasilan kita yang berasal dari penonton Amerika. Namun, jika kita memilih mengisi formulir pajak dengan mencantumkan nomor NPWP, maka penghasilan kita yang akan dipotong hanya sebesar 10% dari penghasilan kita yang berasal dari penonton Amerika. Nah, jadi jelas banget ya teman-teman, ada penonton dari Amerika ataupun tidak ada, kita harus tetap mengisi formulir pajak tersebut ya teman-teman. Karena jika kita tidak mengisi formulir pajak tersebut, maka akan dikenakan pajak yang cukup besar, yaitu sekitar 24% dari total seluruh penghasilan kita. Rugi banget kan? Lalu ada pertanyaan, boleh nggak sih pakai NPWP orang tua, atau NPWP suami, atau NPWP istri? Jawabannya adalah nggak boleh ya teman-teman, karena untuk validasinya harus sesuai dengan akun Google AdSense kita. Data yang ada di Google AdSense harus sesuai dengan data yang ada di NPWP. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, untuk teman-teman yang belum lolos monetisasi, apakah harus mengisi formulir pajak AdSense juga? Jawabannya adalah iya, tapi setelah lolos pengajuan monetisasinya. Misalkan nih, di bulan September ini belum memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetapi pada bulan Oktober mendatang sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tersebut. Kemudian mengajukan monetisasi dan diterima proses pengajuan monetisasinya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengecek email apakah sudah terhubung dengan AdSense atau belum. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan icon dolar monetisasi, dan pada bulan itu juga jangan lupa untuk mengisi formulir pajak AdSense ya teman-teman. Karena apabila tidak mengisi formulir pajak AdSense, penghasilan kita pada bulan berikutnya akan dipotong pajak sebesar 24% dari total seluruh penghasilan kita. Jadi teman-teman jangan sampai lupa dan jangan sampai nggak ngisi formulir pajak AdSense-nya ya. Nah, gimana sih cara mengisi formulir pajak Google AdSense-nya? Oke, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel aku, jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya.
Oke guys, untuk mengisi formulir pajak AdSense, pertama-tama kita masuk ke browser terlebih dahulu. Di sini aku pakai Chrome. Setelah itu kita klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu kita aktifkan situs desktop. Oke, setelah itu kita ketikkan di kolom alamat ini, kita ketikkan AdSense. Kemudian kita pilih yang ini ya guys, Google AdSense Login. Oke, ini dia tampilan beranda dari Google AdSense ya teman-teman. Di sini penghasilan aku masih nol karena baru saja dimonetisasi. Kemudian di bagian atas beranda ini terdapat notifikasi penting mengenai informasi pajak tambahan. Dan untuk mengisi formulir pajak AdSense, kita klik kelola info pajak. Kemudian di sini terdapat info pajak Amerika Serikat. Terdapat keterangan untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Oke, langsung aja kita pilih tambahkan info pajak. Dan di sini kita diarahkan untuk login ya teman-teman. Silakan masukkan ID email dan password kalian. Oke, setelah memasukkan kata sandi, selanjutnya kita pilih lanjut. Kemudian di sini info pajak Amerika Serikat, kita harus memilih apakah jenis akun kita ini perorangan ataupun non individu. Karena jenis akun aku perorangan, jadi aku pilih perorangan. Kemudian kita klik berikutnya. Lalu di bagian bawahnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Di sini kita pilih tidak. Lalu kita klik berikutnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Di sini kita harus memilih W8BEN ya teman-teman, karena W8BEN adalah formulir yang paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat. Jadi kita pilih W8BEN, kemudian kita klik mulai formulir W8BEN. Kemudian berikutnya mengenai formulir pajak W8BEN. 1. Identitas pajak. Di sini nama individu kita isikan nama asli kita ya teman-teman yang sesuai dengan KTP kita. Kemudian nama DBA ini hanya opsional. Lalu negara atau wilayah kewarganegaraan ini kita pilih Indonesia. Oke, setelah itu nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak ini adalah NPWP ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah mempunyai NPWP, kita isikan nomor NPWP kita di baris DIN asing ini ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki NPWP, maka tidak perlu mengisi nomor NPWP di sini. Oke, selanjutnya kita klik berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke step kedua mengenai alamat. Di sini alamat tinggal permanen langsung kita isikan ke negara kita yaitu Indonesia. Kemudian untuk alamat di sini ada baris pertama dan baris kedua. Ini maksudnya bukan dua alamat yang berbeda ya teman-teman, tetapi satu alamat kita isikan di baris pertama. Apabila tidak mencukupi maka kita lanjutkan mengetik di baris kedua. Jadi cukup satu alamat. Kemudian kota di sini karena aku berada di Kota Bontang, aku pilih Kota Bontang. Kemudian provinsinya Kalimantan Timur. Kemudian kode posnya jangan lupa diisikan. Selanjutnya di sini ada alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kita checklist ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Oke, kemudian step ketiga, perjanjian pajak. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Jika kita punya NPWP, kita memilih ya. Berarti kita
mengklaim pemotongan yang lebih rendah yaitu 10%. Tetapi jika kita tidak memiliki NPWP, maka kita memilih option yang atas yaitu tidak. Oke, kemudian negara atau wilayah kita isikan negara Indonesia. Oke teman-teman, di sini jangan lupa karena kita memiliki NPWP, kita memilih ya. Kemudian jangan lupa untuk menceklis atau mencentang penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita ceklis ya teman-teman. Oke, selanjutnya tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Oke, untuk yang di bawah ini layanan seperti AdSense kita checklist ya teman-teman. Untuk pasalnya kita pilih pasal 8 ayat 1, untuk pemotongan pajak kita pilih 0%. Kemudian alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian kita checklist. Lalu bagian royalti film dan TV di sini kita checklist juga. Untuk pasal dan ayatnya kita pilih pasal 13 ayat 2 dan tarif pemotongan pajaknya kita pilih 10%. Kemudian untuk alasannya kita checklist juga ya teman-teman. Lalu di bagian bawah terdapat royalti hak cipta lainnya seperti play dan program partner YouTube. Di sini kita checklist juga. Untuk pasalnya kita pilih pasal 13 ayat 2 dan untuk tarif pemotongan pajaknya kita pilih 10%. Lalu untuk alasan memenuhi persyaratan pasal perjanjian ini kita checklist juga ya teman-teman. Setelah itu kita pilih berikutnya. Oke, selanjutnya step keempat, pratinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi, karena tadi kita sudah menceklis 4 layanan dari Google AdSense di atas, maka formulir pajak kita pun terdapat 4 formulir ya teman-teman. Formulir W8BEN kita ada 4. Dan di sebelah kanan ini terdapat formulir W8BEN berbentuk PDF yang harus kita baca-baca terlebih dahulu. Kita sesuaikan apakah data-data di dalamnya sudah sesuai dengan data-data kita. Lalu di sebelah kiri ini terdapat keterangan saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Oke, setelah kita yakin bahwa isi formulir tersebut sudah sesuai, maka kita checklist. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau, kita checklist ya teman-teman. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, selanjutnya step kelima, sertifikasi. Di sini bisa kita baca mengenai pajak dan pendapatan ya teman-teman. Selanjutnya tanda tangan. Di sini nama lengkap resmi kita isikan nama asli kita ya teman-teman. Kemudian apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan, kita pilih ya. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian step ke-6, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Oke, di bagian bawah terdapat pertanyaan, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kita pilih tidak ya teman-teman. Kemudian kita checklist, saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google dan afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat. Oke, kita checklist. Kemudian pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Oke teman-teman, karena di sini aku baru saja lolos monetisasi dan belum pernah menerima gaji ataupun menerima pembayaran dari pihak Google, pihak YouTube, jadi aku pilih bagian atas ya. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Oke, sedangkan yang bawah ini untuk teman-teman yang sudah lama monetisasinya, sudah sering menerima gaji dan pembayaran dari pihak YouTube dan Google. Oke, selanjutnya kita klik kirim. Nah, setelah kita mengisi step ke-6 formulir pajak tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Terdapat keterangan formulir W8BEN dengan statusnya disetujui. Oke guys, dengan adanya status disetujui ini, maka kita tinggal menunggu email resmi dari pihak
Google yang menyatakan bahwa informasi pajak kita sudah disetujui oleh mereka. Oke, finally, jika kita sudah selesai mengisi formulir pajak AdSense tadi, maka kita akan mendapatkan notifikasi dari Google Payment berupa email yang berisi tentang informasi pajak Anda telah disetujui. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk mengisi formulir pajak AdSense ini ya, karena kalau sampai nggak mengisi maka potongannya akan sangat besar, sekitar 24%. Oke, itu dia tadi cara mengisi formulir pajak Google AdSense. Mudah banget kan teman-teman? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. See you on my next video. Bye guys.